Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan Anda, LS Official. Nih, pada kesempatan malam hari ini saya kedatangan tamu dari jauh, yaitu Bro Riyadi. Gimana Bro? Sehat? Terima kasih, sehat. Sehat. Ini bisa dijelaskan sedikit siapa Bro ini? Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Riyadi Ahmad Graha. Saya tetangga dari Bro Ibeng. Ya, segitu aja. Ya gitu. Nih Bro, kita ngobrol santai aja ya. Iya. Ya, ngobrol santai ya. Pertama, sekarang sedang sibuk apa nih? Ya, kebetulan saya baru saja lulus dari kuliah ya. Oh, masih fresh ya. Iya, fresh. Lagi cari-cari lowongan kerja yang nggak gampang gitu. Oh, iya. Mendapatkannya tuh zaman sekarang ya. Iya. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Di UGJ, di UGJ, Cirebon. Cirebon. Ya emang sih permasalahan anak yang baru lulus ya, maupun lulus SMK, SMA ataupun kuliah pasti nyari kerja. Iya, betul. Emang nggak kepikiran buat usaha gitu? Untuk saat ini belum ada ya. Belum ada ya. Ingin mencari dulu kerjaan gitu. Oh, mencari pengalaman. Pengalaman dulu, iya. Bekerja ya. Itu kalau boleh tahu jurusan apa, Bro? Kalau saya ngambil jurusan ilmu hukum ya. Ilmu. Tepatnya dari hukum pidana ya. Berarti paham dong. Ya, sedikit-sedikit lah ya. Ya. Ini Bro Adi ini bisa diceritakan nggak lahir dan besar dari keluarga bagaimana gitu, terus masa kecilnya gimana gitu, sampai sekarang bisa berkuliah dan lulus gitu. Ada apa pengalaman waktu kecil? Ya, waktu kecil itu ya biasa ya, maksudnya masih bermain gitu. Waktu SD ada nakalnya gitu. Oh iya. Pernah juga bolos sekolah gitu. Pernah bolos sekolah? Iya, kadang juga pernah sampai ngumpet nggak ke sekolah tuh, Oh, malah di lemari gitu. Di lemari di Iya. rumah. Kenakalan saya tuh pas sekolah tuh. Iya. Tapi itu cuma masa lalu ya. Dulu ya. Iya. Itu masuk UGJ, masuk jalur jurusan hukumnya? Itu emang minat atau dorongan keluarga atau ikut-ikutan teman atau gimana tuh, Bro? Ya, sebenarnya saya itu awalnya pengen masuk ke universitas negeri ya. Jadi waktu itu saya belum kepikiran tuh buat ya jurusan apa, tapi saya lagi minat tuh ke politik gitu. Oh, emang udah minat di politik ya? Ya, pas di Bandung tuh ikutan tes tapi nggak dapet ya. Jadi waktu itu di UGJ tuh salah satu universitas yang masih buka. Yang lain udah tutup. Jadi ya saya mencobalah di UGJ gitu. Dan juga di sana kebetulan ada fakultas hukum ya. Saya minat lah dari semua fakultas yang ada di sana gitu. Dan pada akhirnya keterima, masuklah UGJ itu. Iya. Ini kalau boleh tahu, di usia semuda ini ya kan banyak pemuda ataupun anak remaja yang acuh terhadap politik nih. Iya. Tapi Anda sendiri kenapa malah tertarik dengan politik? Ya itu semenjak dari kecil ya, maksudnya saya itu backgroundnya, apalagi kakak saya ya, yang kebetulan sekarang juga mengajar di guru PKN gitu ya, dari dulu juga kewarganegaraan ya. Jadi suka lihat berita-berita gitu, saya juga menarik sih soalnya. Dan yang menariknya itu dari waktu itu saya suka bola ya, suka bola, jadi menumbuhkan rasa nasionalisme saya gitu. Iya. Nonton timnas, nonton apa, jadi ya menarik aja gitu, membahas kenegaraan-negaraan, politik gitu juga. Itu kalau boleh tahu nih, tokoh politik yang Anda kagumi itu siapa nih, sehingga Anda merasa minat gitu? Mungkin ada tokoh yang dikagumi atau
Kan banyak tuh kayak Karl Marx, misalkan Machiavelli, Iya, iya. Gus Dur, Soekarno, kan orang-orang politik praktis tuh. Dan juga ada ya banyak lah Puan Maharani, Prabowo misalnya. Ya, itu siapa nih tokoh yang bisa Anda menjadi minat di politik? Ya, saya juga mengagumi sosok Gus Dur ya. Oh iya, Gus Dur, Ya, Abdurrahman dengan Wahid ya. pluralismenya dan juga menyatukan bangsa gitu. Ya, emang Dari kebudayaan dan keagamaannya itu bagus. kayak pemikiran yang menembus Ya, ruang biarpun waktu saya ya. belum hidup pada zaman itu Ya, gitu, nggak sempat Iya, merasakan gitu. iya, Cuman iya. banyak literasi. Iya, Itu berarti ada minat untuk masuk ke politik praktis nih di kemudian hari. Atau bisa jadi nyaleg atau jadi ya, DPR apa Iya. kubu RT. menarik sih, Iya, maksudnya ketika ya minimal menarik untuk membangun kota kelahiran gitu Iya, ya, iya, iya. supaya menjadi yang lebih baik gitu, tertata gitu. Ada sih Ada pikiran keinginan, keinginan kayak gitu tuh. keren nih teman-teman nih, nggak, maksudnya jarang-jarang ya ada anak muda yang concern di bidang perpolitikan ya. Biasanya umur berapa sih bro? 23. 23, biasanya umur 23 itu main gitu ya, terus pacaran, tapi ini udah concern di bidang politik nih, cukup keren juga bro Adi. Iya. Ya mudah-mudahan dimudahkan lah. Amin, amin. Ya kan politik itu sendiri kan intinya untuk meraih kekuasaan ya. Iya. Ya jadi kekuasaan itu sendiri mau diapakan nih, misalkan bro Adi udah dapat kekuasaan itu sendiri mau diapakan nih? Apakah untuk membangun atau untuk merubah sesuatu atau untuk memuaskan nafsu, keinginan atau apa? Ya, saya lebih ke dunia untuk pembangunan sih, Oh, lebih khususnya di kota kelahiran saya. Kalau ya sederhananya ya itu di sana dulu ya, yang wilayah terkecil gitu tuh. Ya. Pembangunan apa, ruang publik kah atau taman atau apa, biar ya masyarakat itu bahagia dan sejahtera. Iya, kan sekarang kan banyak jalannya ya dan juga mudah ya jalannya ya. Maksudnya untuk ikut perhelatan caleg, untuk maju sekedar menjadi anggota DPR itu kan sudah banyak wadahnya dan mudah juga ya gitu ya. Udah bisa daftar online, udah bisa ini. Jadi ya mudah-mudahan aja lah ada jalannya itu. Amin. Tapi udah pernah nggak sebelum ini terjun ke politik atau minimalnya ikut organisasi atau apa gitu? Ya, saya juga pernah ikut organisasi dari PMI ya, Ya, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang eksternal kampus gitu. Oh, ya. Aktif itu di PMI. Ya, waktu itu pas saya gabung ya, join ya, itu pada masa-masa COVID ya. Jadi saya ya kalau ada rapat itu lewat Zoom gitu ya, jadi tidak lumayan efektif gitu ya. Iya, Apalagi kampus saya di Cirebon dan saya di Majalengka itu ya nggak terlalu dekat gitu ya. Iya. Tapi bukan penghalang untuk terus berkembang dari Ya, organisasi ya, itu. ya, karena kan minimalnya dalam dunia politik itu minimalnya kita udah pernah berorganisasi ya. Karena kan politik sendiri memanage orang-orang gitu ya, memanage tata kelola dan banyak sebagainya. Maka dari itu cocok sekali itu untuk yang senang politik pasti udah pernah berorganisasi juga ya. Iya. Karena banyak sekali manfaatnya dari berorganisasi itu sendiri. Mungkin Bro Adi ada yang ingin disampaikan buat teman-teman LS Official sebelum menutup obrolan kita, enggak? Ya, untuk teman-teman, apalagi di zaman teknologi ini, manfaatkanlah teknologi dan juga terus belajar untuk menjadi generasi bangsa yang lebih baik. Gitu aja. Ya, oke, makasih nih Bro Terima atas kasih. waktunya. Iya. Mudah-mudahan sukses, sehat kasih, terus ya. ya. Oke guys, jangan lupa dukung channel LS Official. Kita sudahi dulu video kita bersama Bro Riyadi dan jangan lupa juga sholat 5 waktu. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.